Oke, kita lanjutin ya. Eh, Kalau tadi kan kawatnya, I-nya dari R ke S, itu tanda panahnya. I-nya dari R ke S, B-nya kemana? Keluar. Berarti F-nya kemana? F-nya ke sini ya. Bisa dipahami? Gini, bisa dipahami berarti nanti F-nya ke sini. Nah, lanjut. Eh, Sekarang itu tadi kan ketika kita menghitung gaya Lorentz di eh, sekitar kat penghantar ya. Jadi sekarang yang kedua adalah gaya Lorentz pada pada yang bergerak di dalam medan listrik. Jadi pada gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dalam medan listrik, maka besarnya gaya Lorentz nya adalah B QV sin alfa. Kalau yang pertama tadi gaya Lorentz-nya kan kita melihatnya dari sisi arus listrik yang ngalir. Nah, ternyata arus listrik itu kan muatan yang mengalir kan. Nah, yang kedua adalah gaya Lorentz ketika kita lihat dari muatan muatan yang mengalir pada medan listrik tadi. Nah, rumusnya apa? QVB sin alfa. Q-nya muatan, muatan itu ada positron, elektron. Nah, nanti besarnya kan udah tertentu. Kemudian V-nya apa? Kecepatan muatan. Jadi kan kalau bergerak itu kan punya kecepatan. Makanya V itu adalah kecepatannya, kecepatan geraknya. Jadi B-nya adalah medan magnet di sekitar muatan ketika muatannya bergerak. Nah, itu F-nya besarnya sudah diketahui ya. Nah, ternyata dengan QVB sin alfa tadi, maka muatan yang bergerak tadi dia akan terpengaruhi dengan adanya gaya Lorentz. Jadi kan kayak kita misal jalan ya, jalan. Kita ibaratnya muatan jalan. Habis itu jalan di dalam medan magnet. Muatannya berjalan di medan magnet kan. Nah, kayak kita jalan di medan magnet dengan kecepatan tertentu. Nah, habis itu ternyata ketika ada muatan yang ngalir tadi kan akan ada pembegokan, berarti yang disebabkan oleh gaya Lorentz. Nah, ternyata kita ditarik ke sini. Nah, itu menyebabkan muatannya bergeraknya kadang nggak bisa lurus. Nah, beberapa lintasan yang disebabkan karena entah digeret ke samping, ke kanan, ke kiri. Nah, itu kayak kita bayanginnya muatan ya. Jadi nanti akan membuat muatan itu mempunyai beberapa lintasan. Yang pertama adalah lintasan ketika muatannya sejajar dengan medan magnet. Jadi misalnya ada muatan bergerak masuk bidang ya, masuk bidang laptop. Kalau saya kan bidang laptop. Nah, habis itu medan magnetnya itu dia juga sejajar. Nah, ketika sejajar alfa atau tetanya kan 0, sejajar kan nggak ada himpitannya. Kalau gini itu ada ini 90. Nah, kalau ini kan nggak ada 0 nih. Nah, ketika sin 0 QVB sin alfa, sin 0 berapa? 0 kan, berarti F-nya berapa? 0. Berarti ketika muatan sejajar dengan F kan nggak ada gaya Lorentz tuh, F-nya 0. Berarti nggak ada. Ya udah, muatan mau bergerak terus, itu ya udah nggak ada yang ibaratnya yang membuat dia belok-belok kemana-mana gitu ya. Nah, itu yang akhirnya membuat lintasan muatannya itu bergerak lurus karena dia nggak dipengaruhi oleh gaya apapun. Paham? Yang pertama ini adalah lintasan lurus. Kemudian yang kedua, ketika muatan itu dengan medan magnetnya membentuk sudut di antara 0 dan 90. Jadi misalnya tadi ya, medan magnetnya keluar atau masuk gitu ya, biar kelihatan medan magnetnya masuk, kemudian si muatannya bergeraknya punya sudut tertentu dengan B-nya. Misal geraknya agak miring 45 derajat. Nah, 45 derajat itu kan enggak di antara 0 dan 90. Maka muatannya tadi geraknya akan membentuk spiral atau helix gitu ya. Jadi kok bisa muatannya bisa besar. Nah, ini dari
perhitungan ya, nanti bisa search di Google, misal pengen tahu kok bisa jadi persamaan, karena kita mungkin di SMA belum sampai gitu ya, tapi bisa misal pengen tahu bisa searching di Google atau tanya ke teman atau tanya-tanya ke yang mungkin dianggap lebih bisa. Yang ketiga adalah muatan tegak lurus medan magnet. Tegak lurus 90 kan. Jadi ketika ada muatan, misal muatannya masuk seret. Nah, arusnya ke atas atau sudah digambarkan sini arusnya ke sini kan juga 90 ya. Ini ke sini 90, ini ke sini 90 ya. Nah, ternyata ketika misal I-nya ke sini gini ya, I-nya ke sini kemudian B-nya ke dalam atau I-nya ke sebelah sini, ini kan 90 juga, I-nya ke sebelah sini, B-nya ke dalam, ini kan gaya lorentnya ke atas. Kalau misalnya B-nya ke dalam, ini juga 90 ya, sama aja. I, B, B-nya, I-nya ke atas, B-nya ke dalam. Nah, ternyata F-nya itu ke sini ya, narik ke sini, ke dalam. Nah, misal ada muatan dia yang bergerak ke atas. Muatan yang bergerak ke atas. Oh iya, sebelum ke situ tadi saya belum nyampein ini ya. Jadi kalau muatan tadi kan kalau I itu kan ibu jari. Nah, ternyata kalau muatan positif, misalnya positron, muatan kan banyak. Misal muatannya nilainya positif, itu kecepatannya diwakili ibu jari. Nah, kalau dia negatif nanti gini ya. Jadi kebalikannya. Itu ya. Nah, takutnya nanti bingung. Lanjut. Sekarang ketika yang 90 tadi kan misal ada muatan yang bergerak ke atas, kemudian B-nya masuk ke dalam, misal ya, nanti bisa digambar kalian. Nah, ini kan 90. Nah, muatannya mau bergerak ke atas, ingat muatan tadi ketika positif dia ketika menentukan arah itu diwakilkan oleh ibu jari. Nah, otomatis nanti akan ada yang ngajak belok ke sini, muatannya ayo ke sini, gitu ya. Nah, ketika ini mau ke atas dibelokin lagi, mau ke atas dibelokin lagi, mau ke atas dibelokin lagi, maka jadi itu kayak membuat lingkaran gitu ya. Ketika mau ke atas, nah akhirnya dibelok-belokin, akhirnya jadi bentuk lingkaran. Jadi mau ke atas belokin, mau ke atas belokin. Nah, itu kayak saya gambarkan di situ ya. Ini di sebelah sini. Nah, ternyata bentuk lingkaran. Nah, kan dibelokinnya ke dalam terus tuh. Nah, ternyata kita ingat gaya yang menuju pusat lingkaran apa? Gaya sentripetal. Makanya gaya Lorentz itu sama dengan gaya sentripetal. Gaya Lorentz apa? Ketika tegak lurus sinya kan jadinya 1. Jadi F-nya QVB. Terus gaya sentripetal M kali kecepatannya V kuadrat per R. Maka disamain MV kuadrat per R sama dengan B QV. Maka jari-jari lintasan muatan yang bentuk lingkaran tadi rumusnya MV per BI. Paham? Jadi yang pertama kita tahu besarnya QVB sin alfa. Jadi muatan gaya Lorentz ketika muatan bergerak di medan magnet itu QVB sin alfa. Sin alfa boleh, sin theta boleh. Nah, kemudian menentukan arahnya V itu adalah ibu jari ketika positif. Kalau nggak positif, negatif, berarti kebalikannya. Kemudian yang kedua, ketika ini ya, muatannya di antara 0 dan 90, bentuknya spiral atau helix. Yang ketiga, ketika tegak lurus, bentuknya lingkaran. Itu bisa diedit ya, lingkaran bukan lurus. Maaf. Selanjutnya, sekarang contoh soalnya.
ada muatan positron. Positron berarti positif ya.